Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan aspek tentang sehat jiwa sepanjang rentan kehidupan, yaitu aspek pada ibu hamil, aspek pada bayi dan toddler, aspek pada anak usia prasekolah, aspek pada anak usia sekolah, aspek pada remaja, aspek pada dewasa, dan yang terakhir aspek pada lansia. Kita akan membahas satu persatu mulai dari aspek pada ibu hamil sampai aspek pada lansia. Yang pertama saya akan membahas tentang asuhan keperawatan pada ibu hamil. Lanjut saja. Pengertian ibu hamil. Ibu hamil adalah orang yang sedang dalam proses pembuahan untuk melanjutkan keturunan. Di dalam tubuh seorang wanita hamil terdapat janin yang tumbuh di dalam rahim. Kehamilan merupakan masalah kehidupan yang penting. Seorang ibu hamil harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan permasalahan pada kesehatan ibu, bayi, dan saat proses kelahiran. Selanjutnya, asuhan keperawatan pada ibu hamil. A. Diagnosa keperawatan. Ada dua diagnosa keperawatan yang muncul dari aspek pada ibu hamil ini. Yang pertama, keletihan berhubungan dengan kondisi fisiologis atau anemia. Yang kedua, nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake ketidak sesuai porsi pada ibu hamil. Analisa datanya, data subjektif. Data subjektif yang pertama, klien mengatakan lemas, letih, pusing, dan tidak nafsu makan. Data objektif yang pertama, klien terlihat pucat, konjungtiva, anamis, tanda-tanda vital, tekanan darah 110/60 mmHg, suhu 36,5 derajat Celcius, nadi 89 kali per menit, HB 7,2 gram derajat, 2 GR derajat. Untuk data subjektif yang kedua, klien mengatakan tidak nafsu makan. Data objektif yang kedua, klien mengatakan sering lemas dan pusing. Klien terlihat pucat, tanda-tanda vital, tekanan darah 110/60 mmHg, suhu 36,5 derajat Celcius, nadi 89 kali per menit, HB 7,2 gram. Masalahnya keletihan untuk data subjektif yang pertama. Terus untuk data subjektif sama data objektif yang kedua, masalahnya nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Sedangkan etiologi untuk data subjektif dan objektif yang pertama, kondisi fisiologis atau anemia. Terus yang kedua, intake tidak sesuai porsi pada ibu hamil. Selanjutnya, intervensi atau rencana keperawatan. Rencana asuhan keperawatan. Yang pertama, diagnosa keperawatannya, keletihan berhubungan dengan kondisi fisiologis atau anemia. Diagnosa yang kedua, nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake tidak sesuai porsi pada ibu hamil. Kriteria hasil, setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan kondisi fisiologis anemia klien membaik dengan kriteria hasil. Klien tidak pucat, HB ibu hamil kembali normal. Yang kedua, untuk diagnosa kriteria hasil untuk diagnosa yang kedua, setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan kekurangan nutrisi pada ibu hamil dapat meningkat dengan kriteria hasil. Nafsu makan klien membaik, klien makan makanan yang bergizi. Untuk intervensinya, pada intervensi pada diagnosa yang pertama, kaji keadaan emosional ibu hamil, kaji aktivitas yang sering dilakukan ibu hamil. Terus intervensi yang kedua, kepada diagnosa yang kedua, monitor intake nutrisi untuk mengetahui sumber energi yang adekuat, kolaborasi dengan ahli gizi mengenai cara meningkatkan asupan energi dari makanan untuk ibu hamil, observasi tanda-tanda vital
110/60 mmHg tekanan darahnya, suhu 36,5 derajat Celcius, nadi 89 kali per menit, HB 7,2 gram. Implementasinya ini hampir mirip, hampir sama dengan intervensi. Jadi saya lanjut saja ke asuhan keperawatan pada bayi dan toddler. Selanjutnya untuk ASKEP yang kedua, asuhan keperawatan pada bayi dan toddler. Yang pertama, asuhan keperawatan pada bayi. Diagnosa keperawatan yang muncul, potensial atau normal, risiko atau penyimpangan. Tindakan keperawatan. A. Bayi. Tindakan keperawatan untuk perkembangan psikososial bayi. Perkembangan yang normal, rasa percaya. 1. Panggil bayi sesuai namanya. 2. Gendong dan memeluk saat bayi menangis. 3. Pada saat bayi menangis, segera cari kebutuhan dasar yang terganggu, lapar, haus, basah, dan sakit. Yang keempat, memenuhi kebutuhan rasa aman dan nyaman bayi. Misalnya, membuai saat menangis, memberi minum atau makan saat bayi lapar. Yang ketiga, menyelimuti dengan selimut saat kedinginan. Yang kelima, bicara dengan bayi saat merawat bayi. Yang keenam, ajak bayi bermain bersuara lucu, memperlihatkan benda berwarna menarik, dan menggerakkan benda. Untuk diagnosa yang kedua, yaitu risiko atau penyimpangan rasa tidak percaya. Yang pertama, memenuhi kebutuhan dasar dan rasa aman dan nyaman. Yang kedua, fokuskan perhatian pada bayi jika sedang menyusui, jangan sambil mengerjakan pekerjaan lain. Nah, jadi untuk teman-teman yang cewek, nanti kalau kalian sudah punya anak atau keturunan, pada saat menyusui, teman-teman harus fokus pada bayinya saja, tidak usah pada pekerjaan yang lainnya, supaya tidak terjadi hal-hal yang bisa mengakibatkan bayi merasa tidak aman. Untuk yang ketiga, tidak membiarkan bayi tidur sendiri tapi tetap bersama orang tua. Yang keempat, kontak dengan bayi sesering mungkin. Yang kelima, tidak membiarkan bayi bermain sendirian. Tidak memainkan bayi dengan cara mengganti-ganti punting dan empeng. Yang keenam, tetaplah memberi ASI 1,5 tahun, tidak mengganti pengasuh bayi terlalu sering. Bayi bingung karena harus menumpuk kepercayaan pada banyak orang. Selanjutnya, asuhan keperawatan pada toddler. Anak usia toddler 1-12 tahun mempunyai sistem kontrol tubuh yang mulai membaik. Hampir setiap orang mengalami maturitas maksimal. Pengalaman dan perilaku mereka mulai dipengaruhi oleh lingkungan di luar keluarga terdekat. Mereka memulai berinteraksi dengan teman, mengembangkan perilaku moral secara simbiosis, kemampuan berbahasa yang minimal. Sebagai sumber pelayanan kesehatan, perawat berkepentingan untuk mengetahui konsep tumbuh kembang anak usia toddler guna memberikan asuhan keperawatan anak dengan optimal. Selanjutnya, tumbuh kembang fisik. Karakteristik umum. Karakteristik yang menonjol pada perut toddler merupakan hasil dari otot abdomen yang kurang berkembang, kaki bengkok yang khas yang terjadi terus-menerus pada toddler karena otot kaki harus menopang berat badan yang terlalu besar. Yang kedua, tinggi badan rata-rata 7,5 cm per tahun. Jadi toddler dalam 1 tahun itu tumbuhnya 7,5 cm per tahun. Untuk usia 2 tahun, tinggi badan kurang lebih 86,6 cm. Tinggi badan pada usia 2 tahun diharapkan setengah tinggi badan pada
pada saat dewasa. 3. Berat badan rata-rata naik 1,8 sampai 2,7 kg per tahun pada usia 2 tahun. Berat badannya rata-rata 12,3 kg. Berat badan naik 4 kali lipat pada usia 2,5 tahun. Keempat, lingkar kepala. Usia 1 sampai 2 tahun lingkar kepala sama dengan lingkar dada. Lingkar kepala meningkat total pada tahun kedua yaitu 2,5. Kemudian meningkat secara perlahan-lahan rata-rata 0,5 inci tiap tahun sampai 5 tahun kemudian. Nutrisi yang terakhir, nutrisi. Kalori yang dibutuhkan 112 kcal per kilogram per hari. Protein yang dibutuhkan 112 gram atau kilogram per hari pada usia 18 tahun. Toddler mengalami anoreksia dan menjadi anak yang suka memilih makanan, mempunyai makanan kesukaan, dan pada suatu waktu makan dalam jumlah yang besar dan lain waktu makan sangat sedikit. Terima kasih. Baik teman-teman, sekarang kita akan lanjut pada askep yang ketiga, yaitu asuhan keperawatan pada pada anak usia prasekolah. Yang pertama, diagnosa keperawatan berdasarkan dengan masalah-masalah yang sering ditemui pada keluarga dengan anak usia prasekolah. Diagnosa yang mungkin muncul diantaranya yaitu yang pertama, bersihan jalan napas tidak efektif. Yang kedua, risiko cedera. Yang ketiga, risiko trauma. Yang keempat, risiko keracunan. Yang kelima, risiko infeksi. Yang keenam, gangguan penanganan pemeliharaan rumah atau pelatanaksnaan rumah. Selanjutnya, gangguan pemenuhan nutrisi. Yang kedelapan, perubahan menjadi orang tua. Yang kesembilan, perubahan gagasan, perubahan atau gangguan tumbuh kembang. Yang selanjutnya, gangguan komunikasi verbal, gangguan proses keluarga, dan yang terakhir, isolasi sosial. Masalah kesehatan yang sering muncul pada anak prasekolah seperti diare, cacar air, difteri, dan campak. Yang kedua, hubungan keluarga. Pada usia prasekolah biasanya anak merasa cemburu dengan kehadiran anggota baru. Yang ketiga, kecelakaan. Kecelakaan terjadi akibat keinginan anak untuk bermain yang menghasilkan keterampilan tertentu. Yang keempat, keracunan. Pada dasarnya usia prasekolah suka mencoba segala sesuatu yang dia lihat tanpa mengetahui apakah itu berbahaya atau tidak. Yang kelima, bahaya psikologis. Perasaan bersalah akan timbul pada anak jika anak tidak mampu berprestasi. Rasa bersalah dapat menyebabkan anak kurang bersosialisasi lebih pemarah. Selanjutnya, gangguan tidur. Mimpi buruk adalah mimpi menakutkan yang terjadi selama tidur. REM, Rapid Eye Movement. Intervensinya yang pertama, monitor perkembangan awal masa kanak-kanak, perujukan bila ada indikasi. Yang kedua, B, pendidik dalam tindakan pertolongan pertama dan kedaruratan. C, koordinator dengan layanan pediatri. D, penyedia dan pelaksana imunisasi. E, konselor pada nutrisi dan latihan. E, pendidik dalam isu pemecahan masalah mengenai kebiasaan kesehatan. G, pendidik tentang higien
perawatan gigi. H. Konselor pada keamanan lingkungan di rumah. I. Fasilitator dalam hubungan interpersonal. Selanjutnya saya akan membahas tentang asuhan keperawatan pada anak usia sekolah. Askep yang keempat yaitu asuhan keperawatan pada anak usia sekolah. Diagnosa keperawatan, ada 2 diagnosa keperawatan, yaitu yang pertama berhubungan dengan anak dengan tujuan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai usia anak. Yang kedua berhubungan dengan keluarga. Dengan etiologi berpedoman pada 5 tugas keluarga yang bertujuan agar keluarga dapat memahami dan memfasilitasi perkembangan anak. Rencana keperawatan. A. Aktual. Perubahan hubungan keluarga berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat anak yang sakit. B. Risiko tinggi. Risiko tinggi hubungan keluarga tidak harmonis berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengenal masalah yang terjadi pada anak. C. Potensial atau sejahtera meningkatnya hubungan yang harmonis antar keluarga. Intervensi. A. Aktual. Diskusikan tentang tugas keluarga. Diskusikan hanya jika hubungan keluarga tidak harmonis saat saat keluarga sakit. Kaji sumber dukungan keluarga yang ada di sekitar keluarga. Ajarkan anggota keluarga memberikan dukungan upaya pertolongan yang telah dilakukan. Ajarkan cara merawat anak di rumah. Rujuk fasilitas kesehatan yang sesuai kemampuan keluarga. B. Risiko tinggi. Diskusikan faktor penyebab ketidakharmonisan keluarga. Diskusikan tentang tugas perkembangan keluarga. Diskusikan tentang tugas perkembangan anak yang harus dijalani. Diskusikan cara mengatasi masalah yang terjadi pada anak. Diskusikan alternatif mengurangi atau menyelesaikan masalah. Ajarkan cara mengurangi atau menyelesaikan masalah. Beri pujian bila keluarga dapat mengenali penyebab atau mampu membuat alternatif. Yang ketiga atau C. Potensial atau sejahtera. Anjurkan untuk mempertahankan pola komunikasi terbuka pada keluarga. Diskusikan cara-cara penyelesaian masalah dan beri pujian atas kemampuannya. Bantu keluarga mengenali kebutuhan anggota anak usia sekolah. Diskusi cara memenuhi kebutuhan anggota keluarga tanpa menimbulkan masalah. Terima kasih. Baik teman-teman, selanjutnya materi tentang asuhan keperawatan pada remaja. Yang pertama, diagnosa keperawatan. Ada 5 diagnosa keperawatan yang muncul, yaitu yang pertama, kurang perawatan diri, kebersihan diri, berdandan, makan, BAB atau BAK. Analisa datanya, pasien berpenampilan kotor, tidak rapi, badan bau dan gigi tampak kuning dan terlihat banyak sisa makanan. Pasien mengatakan bahwa ia sudah 3 bulan tidak mandi. Keluarga mengatakan pasien BAB dan BAK di sembarang tempat. Intervensinya, yang pertama, A. Kurang keperawatan diri. Tindakan keperawatan untuk pasien kurang keperawatan diri juga ditujukan untuk keluarga sehingga keluarga mampu mengarahkan pasien dalam melakukan perawatan diri. Tindakan keperawatan untuk pasien. Tujuannya, pasien mampu melakukan kebersihan diri secara mandiri. Pasien mampu melakukan
berhias atau berdandan secara baik, pasien mampu melakukan makan dengan baik, pasien mampu melakukan BAB atau BAK secara mandiri. B. Kebersihan diri, melatih pasien cara perawatan kebersihan diri. Untuk melatih pasien dalam menjaga kebersihan diri, saudara dapat melakukan tahapan tindakan yang meliputi A. Menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan diri, menjelaskan alat-alat untuk menjaga kebersihan diri, menjelaskan cara-cara melakukan kebersihan diri, melatih pasien mempraktikkan cara menjaga kebersihan diri. C. Melatih pasien berdandan atau berhias. Saudara sebagai perawat dapat melatih pasien berdandan. Untuk pasien laki-laki tentu harus dibedakan dengan wanita. Untuk pasien laki-laki, latihan meliputi berpakaian, menyisir rambut, bercukur. Untuk pasien wanita, latihannya meliputi berpakaian, menyisir rambut, berhias. Mungkin untuk berhias tidak usah diajarkan, karena berhias bagi wanita itu sudah seperti makanan sehari-hari, sekalipun mereka sakit. Yang selanjutnya, mengajarkan pasien melakukan BAB atau BAK secara mandiri. Dapat melatih pasien untuk BAB dan BAK mandiri sesuai tahapan berikut: menjelaskan tempat BAB dan BAK yang sesuai, menjelaskan cara membersihkan diri setelah BA dan BAK, menjelaskan cara membersihkan tempat BAB dan BAK. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas asuhan keperawatan pada lansia, sekaligus materi yang terakhir. Oke teman-teman, asuhan keperawatan pada lansia. Lanjut usia. Lansia bukan suatu penyakit, tapi tahap lanjut dari proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stres. Walaupun bukan penyakit, tetapi kondisi ini dapat menimbulkan masalah fisik, sosial, dan mental. Diagnosa keperawatan: duka cita, maladaptif, distress spiritual, coping individu inefektif. Yang keempat, gangguan konsep diri atau kehilangan. Yang kelima, peran kerjaan, kehilangan peran pekerjaan. Yang kelima, gangguan konsep diri, kehilangan pekerjaan. Yang keempat, gangguan konsep diri. Yang kelima, kehilangan peran kerja. Gangguan konsep diri, kehilangan peran kerja berhubungan dengan KMK atau mengenal masalah kesehatan. Tujuan umum: setelah dilakukan kunjungan rumah 3 kali, diharapkan keluarga dapat mengenal masalah kesehatan yang dialami lansia. Tujuan khusus: keluarga dapat menyebutkan kembali penyebab gangguan konsep diri, merencanakan pengelolaan gangguan konsep diri, memberikan tindakan dan mengatasi gangguan konsep diri. Intervensi: mencari teman yang tidak berhubungan dengan pekerjaan, menyusun rutinitas baru, membentuk kelompok untuk sosialisasi, introspeksi diri, pengobatan terhadap trauma fisik, mengatasi faktor penyebab. 7. Terapi fisik edukasi. 8. Latihan berjalan. 9. Penguatan otot untuk memelihara. Dan yang ke-10, alat bantu untuk ambulansi seperti 11. Penyusunan kebiasaan. 12. Membiasakan jalan berpegangan. 13. Penyesuaian lingkungan meliputi menyesuaikan ukuran perabotan, menyediakan penerangan yang cukup pada kamar, rumah, dan luar rumah. Yang terakhir, menyediakan pegangan pada tangga atau jalan. Terima kasih. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Bila ada kurang, mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya, saya
serahkan kepada dosennya untuk melengkapi materi yang saya bawakan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman, kita akan lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu asuhan keperawatan pada remaja. Pengertian remaja: masa transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa yang ditandai dengan adanya perubahan aspek fisik, psikis, dan psikososial. Remaja terbagi menjadi 3, yaitu remaja awal 13-14 tahun, remaja tengah 15-17 tahun, dan remaja akhir 18-21 tahun. Perubahan fisik remaja. Karakteristik perubahan fisik remaja: yang pertama untuk wanita, pertumbuhan payudara, pertumbuhan rambut kemaluan, pertumbuhan badan atau tubuh, menarche, bulu ketiak, dan yang terakhir rambut dan kemaluan. Untuk laki-laki, pertumbuhan testis, public hair, pertumbuhan badan atau tubuh, pertumbuhan penis, kelenjar prostat, ejakulasi pertama dengan mengeluarkan semen, tumbuh rambut wajah dan ketiak, tumbuh bulu ketiak. Selanjutnya, kehidupan seksual remaja yang ketiga. Ada 2, yaitu yang pertama, seksualitas berkaitan dengan anatomi seksual organ tubuh, fungsi hormon seksual, dan perilaku seksual dalam kehidupan sosial. Yang kedua, resiko perilaku sosial seksual pada remaja terjadi pada remaja yang tidak mampu mengendalikan diri, sehingga terlibat dalam kehidupan seksual secara bebas di luar aturan norma sosial. Jadi untuk kehidupan seksual remaja ini terjadi atau tidaknya itu tergantung dari peran orang tuanya untuk mengedukasi tentang bahaya seks pergaulan bebas. Misalkan pada seksualitas berkaitan dengan anatomi seksual. Pada saat anak masih kecil, peran orang tua itu harus memberitahukan kepada anaknya kalau organ-organ yang tidak boleh dilihat oleh lawan jenisnya. Dan yang kedua, melarang anaknya untuk tidak bergaul, tidak melakukan seks bebas dengan cara atau dengan tidak mengizinkan anaknya keluar malam atau pokoknya tentang itulah. Terus selanjutnya remaja dan seks pranikah. Yang pertama, faktor mispersepsi terhadap pacaran, bentuk penyaluran kasih sayang yang salah dalam masa pacaran. Yang ketiga, faktor religius, kehidupan iman yang rapuh. Yang selanjutnya, faktor kematangan biologis. Selanjutnya, konsekuensi logis masalah akibat kehamilan yang harus ditanggung remaja. Konsekuensi terhadap pendidikan, putus sekolah misalnya. Yang kedua, konsekuensi sosiologis, sanksi sosial. Konsekuensi penyesuaian dalam kehidupan keluarga baru. Dan yang keempat, konsekuensi hukum. Pendidikan seksual untuk remaja. Peran sekolah, orang tua, media massa maupun pemerintah adalah memikirkan dan membuat program pendidikan seksual untuk remaja. Yang kedua, perubahan dan fungsi organ-organ reproduksi selama remaja. Perubahan kondisi fisiologis, emosional selama masa pubertas. Dampak positif negatif media massa terhadap perilaku seksual remaja. Fungsi dan kegunaan alat-alat kontrasepsi seperti IUD, kondom, dan kondom. Yang keenam, cara mencegah dan mengatasi terjadinya hubungan bebas di kalangan remaja. Konflik remaja dalam keluarga. Yang pertama, konflik pemilihan teman atau pacar.
Yang kedua, bila remaja wanita anaknya diharapkan dapat menjaga diri agar jangan sampai terlibat dalam pergaulan atau free sex dan narkoba. Bila anak laki-laki anaknya diharapkan selalu waspada. Yang ketiga, konflik pemilihan jurusan atau program studi. Yang keempat, konflik dengan saudara kandung. Yang kelima, biasa terjadi pertengkaran, percecokan atau konflik antara anak yang satu dengan yang lainnya. Pengkajian yang berhubungan dengan anak remaja. Yang pertama, status kesehatan sekarang dan masa lalu. Yang kedua, pola persepsi pemeliharaan kesehatan. Yang ketiga, pola aktivitas dan latihan. Yang keempat, pola nutrisi. Yang kelima, pola eliminasi. Yang keenam, pola istirahat. Yang ketujuh, pola kognitif persepsual. Yang kedelapan, pola toleransi stres atau coping. Yang kesembilan, pola seksualitas dan reproduksi. Yang ke-10, pola peran dan hubungan. Yang ke-11, pola nilai dan keyakinan. Yang ke-12, penampilan umum. Yang ke-13, perilaku selama wawancara. Yang ke-14, pola komunikasi dan pola asuh orang tua. Yang ke-15, kemampuan interaksi. Yang ke-16, stresor jangka pendek dan jangka panjang. 17 dan lain-lain. Masalah keperawatan yang mungkin muncul. Yang pertama, coping individu tidak efektif. 2, perilaku destruktif. Yang ketiga, depresi. Yang keempat, nutrisi kurang atau lebih. Yang kelima, risiko terjadi cedera. Yang keenam, risiko terjadi penyimpangan seksual. Yang ketujuh, kurang perawatan diri. Yang kedelapan, distres spiritual. Yang kesembilan, risiko penyalahgunaan obat. Yang ke-10, potensial peningkatan kebugaran fisik. Yang ke-11, potensi peningkatan aktualitas diri. Yang ke-12, konflik keluarga. Yang ke-13, gangguan citra tubuh. Contohnya, risiko tinggi konflik keluarga hubungan keluarga tidak harmonis berhubungan dengan ketidakmampuan mengenai masalah yang terjadi pada remaja perencanaan. Yang pertama, diskusi faktor penyebab. Yang kedua, diskusikan tugas perkembangan keluarga. Yang ketiga, diskusikan tugas perkembangan anak yang harus dijalani. Yang keempat, diskusikan cara mengatasi masalah yang terjadi pada remaja. Yang kelima, diskusikan tentang alternatif mengurangi atau menyelesaikan masalah. Yang ketujuh, ajarkan cara mengurangi atau menyelesaikan masalah. Yang selanjutnya, berikan pujian biar keluarga dapat mengenali penyebab atau mampu membuat alternatif. Terima kasih.